Indonesia telah lama dikenal sebagai bangsa yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara adidaya layaknya Amerika. Tentu pandangan ini tidak datang dari asumsi tanpa dasar. Indonesia selain dikenal memiliki modal yang memadai, juga telah menunjukkan berbagai indikator untuk menuju ke arah tersebut. Mari kita mulai dari apa saja modal negara kita. Modal pembangunan nasional Indonesia adalah kemerdekaan, kedaulatan, semangat persatuan, wilayah Nusantara, kekayaan alam, penduduk, hingga adat istiadat dan budayanya. Perjuangan bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan yang ditempuh dalam waktu tidak sebentar, mulai dari pergerakan sporadis kedaerahan hingga era pasca kemerdekaan, telah menanamkan rasa untuk mempertahankan kebebasan dalam waktu yang lama juga. Jiwa dan semangat mempertahankan eksistensi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat menjadi hal yang paling mendasar untuk bersaing dengan negara lain. Sebagai salah satu negara kepulauan di daerah Asia Tenggara, dengan luas total daratan dan lautan mencapai 5.193.250 km persegi, yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, dan kekayaan alam kita juga sangat beragam. Luas perairannya saja mencapai 93.000 km persegi. Bayangkan berapa potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya. Belum lagi jika kita berbicara mengenai potensi mineral, minyak bumi, dan lain-lain. Dari segi penduduk, Indonesia memiliki lebih dari 260 juta jiwa dengan berbagai suku dan bahasa, serta toleransi yang sangat diakui dunia. Indikator kemajuan kita bisa dilihat dari faktor ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi konsisten berada di angka 4-6% setiap tahunnya. Kita juga telah mengalami berbagai kemajuan di bidang infrastruktur. Sayangnya, bangsa ini sedang mengalami berbagai masalah di mana kita bisa berkontribusi membela negara melalui tugas dan fungsi kita. Yang sedang nyata terjadi adalah pandemi COVID-19 yang memukul Indonesia dari berbagai segi. Kita bisa membantu mempertahankan negara kita dari ancaman yang lebih serius, mulai dari menjaga jarak yang dikenal sebagai social distancing, mencuci tangan secara berkala untuk menghilangkan mikroorganisme berbahaya, dan sebagai pendidik, saya juga biasanya melakukan pembelajaran secara daring untuk mengurangi kontak fisik. Ancaman serius lainnya datang dari korupsi. Kita tidak bisa menutupi bahkan selama pandemi pun beberapa oknum tertangkap karena kejahatan luar biasa ini. Oleh karena itu, penting bagi kita utamanya para CPNS untuk memupuk kembali integritas dan memahami tugas kita sebagai pelayan publik. Salah satu ancaman lain datang dari isu radikalisme dan terorisme, yang metode pergerakannya sulit sekali dideteksi. Kita bisa mencegah ancaman ini menjadi ancaman yang lebih serius dengan menginsersi pemahaman moderasi beragama dalam aspek pekerjaan kita. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya, Made Wahyu Mahendra, dalam Latsar CPNS 2021 di bawah Kementerian Agama.